Pak. Ya. Izin tanya. Ya. Terkait dengan sertifikat yang bisa ditelusur di teman K3, itu prosesnya gimana ya, Pak? Oh iya. Jadi gini, teman-teman semua. Sejak keluar atau sejak diluncurkan teman K3 2.1 per Januari akhir 2022, semua teman-teman yang sudah mengikuti pembinaan dan sertifikasi ahli K3 ataupun yang lain, yang sertifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, bisa ditelusur melalui teman K3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, caranya gimana? Teman-teman masuk ke temank3.id, lalu teman-teman masukin nanti namanya, ya, lalu tanggal lahirnya. Nah, ketika diklik, langsung keluar. Bapak Ibu semua sudah ikut pelatihan di mana, ya, terus kapan sertifikat tersebut akan berakhir. Nah, pada saat ini Bapak Ibu semua yang, ya, Pak, kalau saya trainingnya itu sebelum 2022 gimana Pak? Misalnya gitu ya. Misalkan 2019, 2020, 2021 gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua itu memang dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan masih dalam proses untuk upload data. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu semua nih SKP-nya atau lisensinya diperpanjang di tahun 2022 ini, itu bisa langsung dicek. Tapi kalau sekarang, Pak, kalau saya keluaran 2020 atau 2021 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, belum ada namanya. Tapi kalau misalkan pada saat memperpanjang SKP dan lisensi, itu sudah bisa ditelusur. Pak, bagaimana misalkan sertifikat saya itu keluaran tahun 2019, 2020 gitu ya, 2021? Ya, memang informasi yang saya dapatkan dari pihak kementerian memang sedang dalam proses untuk diupload datanya. Nah, tak perlu khawatir teman-teman semua, misalkan Bapak Ibu semua nanti memperpanjang SKP atau lisensi, itu bisa langsung ditelusur ya. Nanti bisa di-scan QR code-nya yang ada di sertifikat atau di lisensi, itu bisa langsung muncul database-nya. Nah, bagi teman-teman semua, Pak, saya itu trainingnya 2022 nih Pak, tapi belum keluar juga nih sertifikatnya, tuh gimana Pak? Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu semua, tidak perlu panik, tetap tenang dulu ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa masuk ke teman K3 juga. Nanti pilih yang namanya pencarian PJK3. Nah, Bapak Ibu semua cek dulu PJK3 Bapak Ibu semua itu punya SKP atau tidak. Masukin nama perusahaannya seperti Mediatama tuh PT Mitra Dinamis yang utama, Bapak Ibu semua klik. Nah, di situ akan keluar semua tuh. Akan keluar semua nama-nama izin ataupun pembinaan K3 yang boleh diselenggarakan, termasuk Bapak Ibu semua kalau misalkan mau mengikuti pelatihan atau pembinaan dan sertifikasi ahli K3 apapun, cek dulu ya PJK3 tersebut punya izin atau tidak. Supaya apa? Supaya ya mempercepat proses untuk penerbitan sertifikat dan memang legal gitu loh. Termasuk juga misalkan memperpanjang juga Bapak Ibu semua. Sekarang kalau memperpanjang SKP atau lisensi itu harus dipastikan juga PJK3-nya punya izin nggak? Punya SKP nggak? Sesuai dengan Permenaker 4 tahun 95. Kalau dia tidak punya izin, ya itu tidak bisa juga untuk memperpanjang. Seperti dulu ada calo atau ada pihak ketiga yang membantu, vendor yang membantu untuk memperpanjang lisensi SKP itu bisa. Kalau sekarang nggak bisa lagi, wajib dari PJK3 yang memiliki SKP atau lisensi. Jadi pastikan itu ya. Jadi itu ya informasi dari saya ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan sertifikat atau lisensi SKP-nya keluaran tahun 2022, pastikan dulu ya sudah bisa ditelusur melalui temank3.id. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjadi seorang ahli K3 yang profesional. Dan misalkan video ini adalah video yang menarik, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, supaya video ini menjadi video yang bisa bermanfaat buat yang lain. Itu jadi saya, salam safety.